Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini pembelajaran kita masih melanjutkan tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, untuk pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Siswa mampu mengidentifikasi informasi dengan cermat. Sekarang, masih ingatkah kalian apa itu sumber energi? Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi bermacam-macam. Ada matahari, listrik, dan angin. Untuk pembelajaran kita hari ini akan membahas energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat dirasakan keberadaannya, namun kita tidak bisa melihatnya. Contohnya, kita merasa dingin ketika menggunakan kipas angin. Angin termasuk sumber energi yang dapat diperbarui karena keberadaannya sangat melimpah dan selalu tersedia di alam. Ada yang tahu apa saja manfaat dari energi angin? 1. Menghasilkan energi listrik. Angin menghasilkan energi gerak yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Ada yang tahu apa saja manfaat dari energi angin? 1. Menghasilkan energi listrik. Energi angin menghasilkan energi gerak yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin akan dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. 2. Penggerak baling-baling pemompa air. Kegiatan ini biasanya dilakukan para nelayan untuk kegiatan budidaya ikan, udang, mutiara, serta tambak garam. 3. Menggerakkan kincir angin, yaitu pada irigasi pertanian di sawah-sawah. Anak-anak, sekarang kita akan belajar membuat kincir angin. Saksikan video berikut. Halo guys, kali ini kita akan buat mainan kipas dari kertas. Ini saya sudah punya alat-alatnya. Kita nanti akan butuh lem, selanjutnya gunting, jarum mendol, dan juga kertas persegi seperti ini. Oke, langsung saja kita balik. Bagian yang bermotif kita taruh di bawah. Kita lipat ke dua bagian diagonal kita lipat. Oke. Selanjutnya dari sini bisa kita tekan untuk merapikan. Kita buka, lalu selanjutnya kita lipat untuk sisi yang lainnya, sisi diagonal sebelahnya, yang satunya. Oke, kita jadikan seperti ini. Dari sini kita akan potong kira-kira setengahnya. Langsung saja bisa kita potong setengahnya saja. Kita kira-kira ini setengahnya lebih sedikit lah. Kita potong untuk semua sisinya sesuai
dengan garis yang baru saja kita buat tadi. Sudah jadi. Nantinya kita akan lipat ke salah satu sisi, nantinya seperti ini. Kita akan lem salah satu sisinya. Ini. Nanti adalah kipas kita. Mudah pembuatannya. Jika kita lem ke tengah, selanjutnya nanti kita akan gunakan jarum pentul, dan kerak ini bisa pakai kertas bekas nantinya buat kita menutupi sisa lem, jadi biar lebih rapi. Langsung saja kita proses. Sini kita akan butuh lemnya bisa mungkin yang cepat kering dan memiliki daya rekat yang cukup kuat. Kita tekan ke tengah seperti ini. Cukup mudah pembuatannya. Jadi, dan sisa terakhir akan lem juga. Ini. Dari sini kita akan tekan terlebih dahulu. Saya ginikan saja biar tidak bergerak. Oke, kita tekan sampai dia agak kering saja. Kita akan buat di sini kecil saja, bulatan kecil, tidak ada ukurannya di sini. Yang penting bisa untuk menutup bagian depannya saja. Oke, kita buat bundar ataupun juga kotak, terserah. Saya akan buat bundar. Seperti ini. Saya butuh kecil saja di sini. Nantinya jika butuh besar silahkan. Hanya bisa kita tempelkan. Tentunya setelah agak kering terlebih dahulu. Nantinya kita juga akan butuh sedotan ataupun apapun itu yang bisa kita gunakan untuk mentancapkan kipas kita. Sepertinya di sini sudah kering. Oke. Sepertinya kalau segini kurang ya. Saya buat yang lebih besar saja, biar hasilnya juga lebih oke nantinya. Segini cukup oke segini. Buat agak bersudut di sini. Hasilnya juga lebih bagus. Cukup besar kalau kita lihat di sini kipasnya. Jadi nantinya memang pakai yang kecil saja. Ini saya ukuran pakai 16 cm. Bisa dipakai ukuran 10 ataupun juga 12. 16 dibagi 4 juga lumayan. 4 cm menurut saya sudah cukup bagus hasilnya. Oke. Tiup dulu. Selanjutnya kita tambahkan bagian terakhirnya. Kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Kita biarkan sedikit kering. Sebenarnya ini sudah jadi. Kita tinggal ambil stick ataupun juga apa saja yang bisa kita gunakan untuk menempelkan. Ini seperti ini, menempelkan. Lalu bisa kita langsung tiup. Oke, saya akan ambil sticknya terlebih dahulu. Ini saya ada sumpit. Kita bisa ambil ini. Tinggal ditusukkan bagian tengahnya. Kita tancapkan ke bagian dari sumpit kita ini. Seperti ini. Sumpit ataupun kalau ada sebenarnya sedotan lebih mudah.
Speed ini agak keras, artinya bisa seperti ini, tinggal kita tiup. Tidak ada kipas angin, jadi saya tiup. Baik, jika suka bisa like dan juga subscribe untuk dapat update dan kreatif selanjutnya. Bu Guru harap dengan video tersebut kalian bisa membuatnya dengan benar. Selanjutnya, perhatikan teks petunjuk pembuatan kincir angin dari plastik berikut. Selanjutnya, perhatikan teks petunjuk pembuatan kincir angin dari kertas berikut ini. Alat dan bahan yaitu 1. Botol plastik bekas, 2. Gabus bekas, 3. Tutup botol, 4. Lidi atau sumpit, 5. Gunting. Langkah-langkah pembuatan: gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. 2. Buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. 3. Masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. 4. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. 5. Kincir angin siap digunakan. Dalam pembuatan kincir angin tersebut, kita melakukan sesuai dengan panduan, petunjuk atau instruksi yang ada. Jadi, teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu disebut dengan teks petunjuk. Apa tujuan dibuatnya teks petunjuk? Yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu hal dilakukan agar pembaca secara tepat mengikuti proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, maupun menggunakan suatu peralatan. Adapun ciri-ciri dari teks petunjuk adalah: 1. Menggunakan kalimat perintah untuk melaksanakan teks petunjuk. 2. Terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. 3. Menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. 4. Terdapat aturan untuk melakukan sesuatu. 5. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. 6. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Oke anak-anak, jadi pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan: manfaat energi angin: 1. Menghasilkan energi listrik. 2. Penggerak baling-baling pemompa air. 3. Menggerakkan kincir angin. Teks petunjuk adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, Bu Guru akan memberikan tugas kalian dan kerjakanlah di buku tugasmu. 1. Sebutkan 3 manfaat sumber energi angin dalam kehidupan sehari-hari. 2. Jelaskan fungsi teks petunjuk.
kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, untuk pembelajaran yang kedua. Dengan tujuan 1, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu Menanam Jagung dengan benar. 2. Siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Baiklah, masih ingatkah kalian pada tanaman jagung? Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan pangan selain padi. Kita akan belajar tinggi rendah nada pada lagu Menanam Jagung. Lagu disusun dari nada-nada. Tahukah kalian apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan dan mempunyai frekuensi tertentu. Nada dilambangkan dengan not angka dan not balok. Tetapi yang akan kita pelajari hari ini adalah not angka. Nada adalah bunyi. Bunyi tentunya memiliki tinggi rendah. Jadi, tinggi rendah nada adalah cara penyampaian suatu lagu yang nantinya akan menggunakan nada tinggi atau nada rendah sesuai dengan kombinasi yang dibuat oleh pencipta lagu. Susunan nada-nada yang dimulai dari nada dasar hingga nada oktav disebut tangga nada. Contoh tangga nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Untuk lebih jelasnya tentang tinggi rendah nada, mari kita simak video berikut ini. Setelah melihat tayangan video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Tinggi rendah nada dibagi menjadi 3 bagian.
Not angka dengan titik di bawah dinamakan nada rendah. Not angka yang tidak menggunakan titik disebut nada sedang. Dan not angka dengan titik di atas dinamakan nada tinggi. Semakin ke kiri letak not, nadanya semakin rendah. Semakin ke kanan letak not, nadanya semakin tinggi. Lagu menanam jagung mempunyai birama 4/4. Artinya, dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Setiap ketukan bernilai 1/4. Tanda garis di atas not menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing bernilai setengahnya. Sehingga dapat diartikan bahwa birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Sekarang akan menampilkan gambar. Ayo perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa itu? Ya, ada anak yang sedang melakukan minum, sedang mandi. Mereka melakukan kegiatan itu menggunakan apa, anak-anak? Wah, air banyak sekali ya manfaatnya. Begitu banyaknya manfaat air bagi kehidupan kita. Air bisa digunakan untuk minum, mandi, mencuci piring, mencuci baju, dan masak. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Mendapatkan air bersih merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Untuk itu, dapat dipastikan semua orang membutuhkan air bersih. Mendapatkan air bersih merupakan salah satu hak kita dalam kehidupan di masyarakat. Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung dari diri kita sendiri. Contohnya, tadi sudah Ibu sebutkan yaitu 1. Kita berhak mendapatkan air bersih. 2. Mendapatkan aliran air yang lancar. 3. Terhindar dari pencemaran air. Untuk mendapatkan hak, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya seperti tidak membuang sampah ke sungai, gotong royong membersihkan sungai, menutup keran air bila tidak digunakan. Beberapa contoh yang Ibu sebut tadi merupakan contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Anak-anak, apa kewajiban? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, tidak membuang sampah ke sungai, bergotong royong membersihkan sungai. Sejauh ini, sudah pahamkah kalian tentang hak dan kewajiban? Yuk, kita lakukan kewajiban kita dengan baik untuk mendapatkan hak yang terbaik. Anak-anak, pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan
Tinggi rendah nada adalah cara penyampaian suatu lagu yang nantinya akan menggunakan nada tinggi atau nada rendah sesuai dengan kombinasi yang dibuat oleh pencipta lagu. H adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung dari diri kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Bu Guru akan memberikan tugas. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Tugas itu adalah 1. Coba identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu Menanam Jagung. Sebutkan 3 contoh kewajiban yang harus kita lakukan dalam menjaga keberadaan air. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Tetap kalian semangat walaupun belajar dari rumah ya. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai air yang mengalir, pakai sabun. Sekian, wassalamualaikum.